Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Eltari Kupang, prediksi NTT masih berpotensi hujan. Hari Anak Nasional ke-40, penjabat Wali Kota Kupang mengukuhkan alat perlengkapan forum anak. Universitas Nusa Cendana Kupang melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan sejumlah stakeholder. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Novita Lelekenda, selamat menyaksikan Timur Sepekan di Timor TV, ini TV Ketong. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 2 Eltari Kupang ungkap Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 2 Eltari Kupang memperingatkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Gelombang ekuator Rossby yang aktif dan pemanasan skala lokal diperkirakan menjadi penyebab peningkatan potensi hujan ini. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, Hilni Megamila, menjelaskan bahwa fenomena ekuator Rossby yang aktif meningkatkan pertumbuhan awan konvektif, sehingga berpotensi hujan di beberapa wilayah NTT termasuk Kota Kupang. Kota Kupang sendiri sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak ya. Nah, kebanyakan ini berpengaruh di wilayah bagian Flores bagian barat, kemudian Alor sampai Belu atau Mbua TTS ya. Kalau untuk Kota Kupang mungkin di daerah yang agak sedikit tinggi, mungkin bisa di Belo, namun punya potensi untuk hampir merata di seluruh wilayah Kota Kupang seperti itu. Dan biasanya ketika kecepatan anginnya melemah juga itu mendukung terjadinya potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Selain itu juga fenomena monsun Australia yang kering dan dingin yang menyebabkan suhu malam hari lebih dingin meskipun siang hari panas terik, dan kondisi ini diperkirakan berlanjut hingga Agustus. Fenomena ini juga tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu turun hujan. Warga masyarakat Nusa Tenggara Timur jangan panik, bahwa perlu diingat bahwa musim kemarau tidak identik dengan tidak turun hujan sama sekali, namun masih ada tetap hujan yang bisa mengguyur sewaktu-waktu. Oleh karena itu diharapkan masyarakat Kota Kupang agar dapat terus memantau rilis atau informasi resmi dari BMKG dan selalu waspada. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Memperingati Hari Anak Nasional ke-40, penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensi Priesli Funai, mengukuhkan alat kelengkapan Forum Anak Kota Kupang untuk membantu menyuarakan hak-hak anak di Kota Kupang. Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensi Priesli Funai, mengukuhkan alat kelengkapan Forum Anak Kota Kupang pada Selasa 30 Juli 2024 di kantor Wali Kota Kupang. Dalam acara tersebut, Fahrensi mengajak anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak untuk berani menyuarakan hak-hak mereka. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta meminta Ketua Forum Anak untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas terkait agar semua program dapat terakomodasi dengan baik. Peristiwa ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi kita dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
Ketua Forum Anak Kota Kupang periode 2024-2026 Anandita Betraf menegaskan bahwa Forum Anak Kota Kupang adalah organisasi dinamis dengan alat kelengkapan yang mencakup tim kode etik, fasilitator, dan pengurus yang dipilih secara periodik setiap 2 tahun. Anandita juga mengajak semua anak di Kota Kupang untuk berani terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan anak tanpa merasa minder. Ia juga menekankan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam forum. Sendiri sangat senang ya, karena kepercayaan yang diberikan untuk saya dikukuhkan menjadi Ketua Forum Anak Kota Kupang, dan pesan saya untuk anak-anak di luar sana, jangan pernah takut, karena dari Forum Anak ini kita sebagai anak-anak suaranya akan diterima. Jangan pernah takut, jangan pernah minder merasa kayak beta kan anak kecil, kemana kalau orang sonde mau dengar beta. Katong harus berpikir bahwa sonde ada perbedaan. Setiap manusia punya opininya masing-masing, dan katong punya opini pantas untuk diterima. Acara pengukuhan ini juga dirangkai dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-40 yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti pentas seni dan tarian yang melibatkan anak-anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LKPA kelas 1 Kupang. Anandita juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, termasuk pemerintah Kota Kupang dan dinas terkait. Ia juga menyatakan Forum Anak akan terus mengadakan program kerja yang mendukung hak-hak anak di Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Keuskupan Atambua menggelar Pekan Pameran Ekonomi Kreatif di Lapangan Emau Selaliantolo pada Senin 29 Juli 2024. Pameran ini menjadi agenda tahunan dalam pelayanan umat untuk peningkatan ekonomi kreatif. Pembukaan pameran Keuskupan Atambua ditandai dengan pemukulan gong sinodaritas oleh Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Sakuprojo bersama Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin. Dengan memohonkan rahmat dan kuasa dari Tuhan, membuka secara resmi Pekan Pameran Ekonomi Kreatif Keuskupan Atambua 2024. Dalam sambutannya, Uskup Dominikus Saku menjelaskan kegiatan Pekan Pameran Ekonomi Kreatif ini bertujuan untuk membangkitkan semangat umat agar terus berkarya demi meningkatkan usaha dalam perekonomian kreatif. Keuskupan ini melalui studi yang panjang sejak tahun 1937 sampai dengan sekarang, kita merasakan betapa sulitnya melahirkan kecerdasan dan kesejahteraan. Ini menantang keuskupan ini untuk berpikir bagaimana melakukan inovasi. Di bawah kepemimpinan Bapak Uskup, kami lihat bahwa sinergi antara pemerintah dan gereja sangat baik di sini. Dan dalam berbagai macam diskusi, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Uskup dan jajaran yang dalam program kegiatannya sangat baik. Panitia menyiapkan 51 stand yang terisi dari 28 paroki dan ditambah dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Selain pameran ekonomi kreatif, panitia juga menyelenggarakan lomba paduan suara, gerak, dan lagu, serta tarian kreasi dari anak-anak. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Uskup Monsinyur Dominikus Sakuprojo mendampingi Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin untuk berkeliling melihat stand pameran ekonomi kreatif yang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Belu. Berbagai macam produk UKM dipamerkan untuk dijual ke para pengunjung stand. Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin mengapresiasi pameran ekonomi kreatif yang digelar Keuskupan Belu pada 29 Juli 2024. Hal tersebut terungkap saat Uskup Monsinyur Dominikus Sakuprojo didampingi Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin untuk berkeliling melihat stand pameran ekonomi kreatif yang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Belu. Kegiatan yang bertemakan semangat solidaritas tingkatkan pemberdayaan ekonomi ini tampak diramaikan oleh ribuan pengunjung yang berkeliling dan berbelanja di setiap stand yang tersedia. Monsinyur Dominikus Sakuprojo berharap pameran ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil menengah. Apa yang ada pada
umat kita, para masyarakat kita kembangkan untuk menjadi bahan yang lebih dengan nilai tambah yang lebih besar. Karena untuk menghasil dari alam, orang harus mengambil secara perlahan-lahan. Ibu-ibu yang menenun kayu, benangnya itu kecil-kecil, dia harus hanya pintar dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Akhirnya setelah 1 bulan, dia menghasilkan selembar kayu. Pemerintah Belu yakin peran usaha mikro, kecil, dan menengah juga memiliki tujuan untuk menciptakan banyak lapangan kerja, adanya pemerataan dalam hal penghasilan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi rakyat dari kemiskinan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi KPU Belu gelar rapat kerja teknis penyelesaian sengketa. Tetap bersama kami.